Akhir Februari lalu, seorang polisi, Petrus Bakus, membunuh dan memutilasi 2 anaknya yang masih balita. Hingga saat ini, pelaku masih ditahan di Polres Melawi, Kalimantan Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan berat atau skizofrenia. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan kejiwaan berat di mana sang penderita mengalami delusi, halusinasi, atau perubahan perilaku. Profesi polisi memang rentan terhadap potensi gangguan kejiwaan seperti ini. Hal ini disebabkan tekanan maupun bahaya yang selalu mengintai para anggota setiap harinya. Bisa saja, bisa yang organik, bawaan ya seperti skizofrenia yang tadi saya katakan. Bisa juga karena dalam artian stres yang berlebih. Udah stres, habis stres 6 bulan depresi, ya, terus muncul gangguan. Itu munculnya bisa macam-macam. Bisa dia jadi agresi, bisa jadi psikopat nggak? Bisa juga jadi depresi, rasanya ingin bunuh diri, ya kan? Bisa juga dia trauma jadi kepribadiannya jadi ganda. Sebegitu luasnya dinamika, sampai ya itu psikolog itu nggak bisa dijadikan satu. Tahun 2015 lalu, World Health Organization atau WHO menyebut lebih dari 450 jiwa di seluruh dunia mengalami gangguan mental. Jumlahnya diperkirakan terus meningkat. Tak kurang dari 20 juta jiwa warga Indonesia mengalami gangguan jiwa, dan 1 juta diantaranya merupakan gangguan jiwa berat. Faktor-faktor genetika, psikologis maupun lingkungan turut andil dalam mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kompleksitas permasalahan hidup yang dibarengi dengan pertumbuhan populasi manusia yang terus bertambah beresiko meningkatkan potensi gangguan jiwa pada manusia. Salah satu indikasi yang harus diwaspadai adalah stres. Stres merupakan salah satu gangguan psikologis yang kerap kali dialami manusia. Rasa tertekan yang terus menumpuk dan ketidakmampuan menanganinya akan meningkatkan resiko gangguan kejiwaan. Sayangnya, di Indonesia stigma penyakit kejiwaan memang masih menjadi hal yang tabu. Padahal gangguan kejiwaan pada dasarnya dapat mengintai siapa saja. Deteksi dini gangguan jiwa dapat dikenali melalui beberapa tanda, diantaranya perubahan penampilan, perubahan perilaku, perubahan mood, perubahan persepsi, dan perubahan kognitif. Gejala-gejala lain yang patut diwaspadai seperti sulit tidur, tidak nafsu makan, mudah marah tanpa tahu penyebabnya, atau sering menggigit kuku. Deteksi dini juga bisa dilakukan dari diri sendiri. Setiap orang pada dasarnya mempunyai ketahanan yang berbeda dalam menangani stres. Untuk itu, perlu mengenal kemampuan diri sendiri agar kita bisa mengalihkan rasa tertekan dan mengurangi resiko gangguan jiwa. Nah, kita harus tahu batas kita di mana. Itu dia. Ketika kita sudah dalam keadaan stres, kita harus cari cara supaya kita bisa mengurangi tekanan tersebut. Misalnya apa ya? Kita lakukan hobi kita, atau kita lakukan relaksasi tiap pagi, ataupun lagi stres atau lagi istirahat siang. Tarik nafas, keluarkan, itu juga mengurangi tekanan dalam diri kita. Nah, ketika sudah sampai pada titik maksimal ya, kita harus hati-hati nih. Ini mungkin saatnya kita periksakan diri kita. Kini saatnya kesehatan mental menjadi perhatian masyarakat. Keluarga sebagai lingkup terkecil yang berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang harus aktif dalam melihat berbagai tanda yang mengarah kepada hal yang negatif. Selain itu, dukungan lingkungan juga dibutuhkan agar tercipta kondisi harmonis demi kesehatan jiwa masyarakat. Yana Maliana, Bambang Adijatmiko melaporkan untuk NET.